Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama, saya sendiri Beslianti dengan NIM 21031059, yang kedua, Dwi Citra Pertiwi dengan NIM 21031064, yang ketiga, Indah Permata Bunda dengan NIM 21031134, yang keempat, Julia Derulisa dengan NIM 210706, NIM 21031142. Bahan kajian, yang pertama, jaringan penguat atau penyokong, terdiri atas dua, yang pertama jaringan Colen-Kim, dan yang kedua jaringan Scleren-Kim. Jaringan Colen-Kim terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, karakteristik jaringan Colen-Kim, yang kedua, fungsi jaringan Colen-Kim, yang ketiga, macam-macam dan bentuk jaringan Colen-Kim, yang keempat, penebalan dinding sel Colen-Kim. Yang B, yaitu jaringan Scleren-Kim. Terbagi atas 4, yang pertama karakteristik jaringan Scleren-Kim, fungsi jaringan Scleren-Kim, sklereid, dan serabut. Bahan kajian yang kedua itu jaringan pengangkut, terdiri atas 4 bagian, silem, floem, berkas pengangkut, dan kambium. Yang pertama, jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong adalah salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berfungsi memperkuat tumbuhan dapat berdiri tegak. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, penyokong tumbuhan ada dua, yaitu jaringan Colen-Kim dan juga jaringan Scleren-Kim. A. Jaringan Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim adalah jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki bentuk memanjang serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Jaringan Colen-Kim adalah jaringan permanen yang bersifat sederhana dan memiliki peran untuk mendukung sistem tunas tumbuhan secara mekanik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Citra Pertiwi. Kepada Dwi Citra Pertiwi, dipersilahkan. Karakteristik jaringan Colen-Kim. Yang pertama, berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung peptin, selulosa, dan hemiselulosa. 3. Beberapa sel Colen-Kim memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. 4. Pada dinding sel Colen-Kim biasanya mengalami penebalan setempat. 5. Bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. 6. Biasanya ditemukan pada tumbuhan muda, terutama pada bagian tangkai daun, tulang daun, dan ranting. 7. Antar selnya rapat yang sehingga ruang kosong yang tersedia sangat kecil. 8. Selnya mengandung protoplasma. 9. Memiliki vakuola yang berukuran besar dan menonjol karena berisi sekretori. Di sekitar vakuola terdapat sitoplasma granular dan pada bagian tengah vakuola terdapat inti sel atau nukleus. Fungsi jaringan Colen-Kim. Untuk memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda di mana sedang tumbuh ataupun pada herba agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ dengan tanpa kehilangan kekuatan. Memiliki sebuah kemampuan di dalam peningkatan permukaan serta ketebalan dindingnya. Colen-Kim bisa menjadi pengganti Scleren-Kim jika tumbuhan tempat Colen-Kim berada tidak mengalami atau berdiferensiasi menjadi Scleren-Kim. Macam-macam dan bentuk jaringan Colen-Kim. 1. Angular. Colen-Kim angular mengalami penebalan pada bagian sudutnya.
Contohnya yaitu jaringan kolenkim. Ini biasanya ditemukan pada dedaunan. Memberi mereka tekstur bergelombang dapat mempelajari secara khusus pada daun tanaman seledri. 2. Anular. Anular ialah salah satu jenis yang paling langka. Contohnya ialah jaringan kolenkim, bisa diamati pada daun tanaman wortel. Hal ini ditandai dengan dinding sel merata menebal dan diyakini murni untuk dukungan dan struktur segala arah, dengan tidak ada satu sisi dinding yang lebih tebal. 3. Lamelar atau tangensial. Kolenkim lamelar mengalami penebalan pada dinding sel yang tangensial saja. Kolenkim ini mempunyai dinding sel yang tebal ketika sejajar dengan permukaan struktur di mana mereka ditemukan. Penebalan ini memungkinkan kekuatan yang lebih besar dan dukungan pada lapisan luar struktur tanaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Mata Bunda. Tiga, lacunate atau lakunar. Kolenking lacunate mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan kolenking lakunar dikenal karena memiliki banyak ruang antara sel. Ini cocok bersama-sama seperti matrik dan mengisi ruang dalam bagian tanaman yang kosong dan mudah runtuh. Penebalan dinding sel kolenking sel pada jaringan kolenking mengalami penebalan yang tidak merata pada dinding selnya. Pada bagian sudut-sudut dinding sel, penebalan ini disebabkan oleh selulosa dan pektin. Akibat dari penebalan ini membuat jaringan kolenkim lentur dan tidak mudah patah. 4. Jaringan sklerenkin. Kata sklerenkim berasal dari bahasa Yunani, yaitu skleros atau keras, dan ekchime atau seduhan atau infusi. Jadi, jaringan sklerenkim adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel dengan dinding sel berpenebalan sekunder, berlignin atau tidak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julia Dasruliana. Karakteristik jaringan sklerenkim. 1. Memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Yang kedua, dinding sel kenyal atau elastis, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Yang ketiga, sel-sel dewasa mati dan tidak mengandung protoplasma. Yang keempat, mengandung lignin. Yang kelima, kadar air rendah. Yang keenam, terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan sklerenkim. Fungsi jaringan sklerenkim yaitu menghadapi segala tekanan yang dapat melindungi jaringan yang lemah, sehingga dapat melindungi tubuh tumbuhan dari kerusakan mekanik. Sklerait. Sklerait dapat berasal dari parenkim atau jaringan meristematik. Sklerait terjadi dari sel parenkim, biasanya yang mengalami sklerosis. Sklerosis sekunder atau dari sel-sel yang sejak awal adalah primordia sklerait. Di jaringan vaskular, sklerait berkembang dari sel-sel prokambium dan kambium. Banyak sklerait berdiferensiasi dari sel parenkim dasar atau sel meristem dasar. Pada beberapa daun, sel parenkim yang berkembang menjadi sklerait adalah bagian mesofil spon. Serabut. Secara ontogeni, serabut berkembang dari meristem yang berbeda-beda. Misalnya, prokambium, kambium, meristem dasar, bahkan pada spesies tertentu dari Gramineae dan Cyperaceae. Serabut berkembang dari protodem. Serabut mungkin juga berkembang dari sel parenkima, misalnya pada protofloem, banyak tumbuhan dikotil. Serabut yang dibentuk oleh kambium berasal dari inisial fusiform, dan dalam perkembangannya yang hanya memanjang sedikit atau tidak memanjang sama sekali. Serabut sklerenkim biasanya sangat panjang dan sempit, dengan ujung runcing dan kadang-kadang bercabang. Pada Cannabis sativa atau hemp, panjang serabutnya 0,5 sampai 5,5 cm. Pada Linum usitatissimum,
atau flux panjangnya 0,8 sampai 6,9 cm. Dan pada rami atau Bohmeria nivea merupakan aldaba yang mendapatkan serabut rami dengan maserasi khusus didapat serabut yang panjangnya mencapai 55 cm. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Miftahul Salsyah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Yang pertama ada silem. Pembuluh kayu atau silem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sel penyusun silem yang telah mati dan dinding tebalnya terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Silem tersusun dari trakeit dan unsur pembuluh. Selanjutnya ada floem. Pembuluh tipis atau floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Selanjutnya ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut atau jaringan pengangkut adalah sistem transportasi utama tumbuhan. Pengangkut utama dalam tumbuhan adalah silem dan floem. Silem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke pucuk dan daun. Sedangkan floem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Selanjutnya ada kambium. Kambium adalah lapisan jaringan merismatik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar, berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya. Dikenal 2 kelompok kambium, yaitu kambium gabus dan kambium pembuluh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.